Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten. Dalam kesempatan ini mengambil episode menuju ke Gunung Tidar. Selamat menikmati. Salam budaya. Maeso Jenar mendengarkan semua nasihat itu dengan seksama. Memang pekerjaan yang akan dilakukan bukanlah pekerjaan yang gampang. Dengan petunjuk-petunjuk yang diterima dari Ki Ageng Sorodipoyono, semakin teranglah jalan yang akan ditempuhnya. Nah, Maeso Jenar, kata Ki Ageng Sorodipoyono akhirnya, memang sebaiknya kau tidak banyak membuang waktu. Kau dapat segera berangkat sekarang juga. Kalau tidak ada halangan, besok malam kau sudah akan sampai ke pusar Pulau Jawa itu. Ingatlah, hindari pertemuan dengan para pengawal. Pergilah langsung ke Lambung Utara. Di sana terletak sebuah gua tempat tinggal suami istri Simorudro itu. Sedang untuk mendekati bukit itu, ambillah jalan sebelah selatan. Ambillah waktu ketika matahari telah terbenam. Sekali lagi Maeso Jenar mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dan sesudah itu ia mohon diri untuk segera melanjutkan perjalanannya ke Gunung Tidar. Ia sudah memutuskan untuk mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh Ki Ageng Sorodipoyono. Tapi suatu hal yang sama sekali tak diduganya adalah bahwa dengan memberikan segala petunjuk itu, Ki Ageng Sorodipoyono telah membuat suatu rencana. Rencana yang hanya diketahui oleh Ki Ageng Sorodipoyono itu sendiri. Karena itu ketika ia melihat Maeso Jenar dengan langkah yang tetap berjalan menuju petunjuknya, tampaklah orang tua itu tersenyum sambil bergumam, mudah-mudahan rencanaku berhasil. Bukankah dengan demikian aku telah membuat suatu jasa pada mereka? Sementara itu Maeso Jenar berjalan dengan langkah yang cepat. Ia mengharap bahwa besok malam ia sudah dapat sampai ke tempat tinggal Simorudro. Menilik rencana pertemuan dari golongan hitam di mana Simorudro akan ikut serta, maka dapatlah dibayangkan bahwa tidak-tidaknya Simorudro sendiri atau berdua dengan istrinya pasti mempunyai tingkat kepandaian sama dengan Lowo Ijo. Ditambah lagi mereka ternyata memiliki pusaka keris Nogososro dan Sabu Inten. Karena itu ia harus berhati-hati dan tiap tindakannya untuk mendapatkan kembali keris Nogososro dan Sabu Inten. Ketika ia telah agak jauh meninggalkan desa Pengerantunan, matahari telah condong ke barat. Angin yang bertiup agak kencang dari hutan terasa betapa silirnya. Meskipun demikian, panas yang dipantulkan oleh debu-debu di jalan terasa seperti menyengat-nyengat kaki. Karena itu Maeso Jenar semakin mempercepat langkahnya. Sekali-kali ia meloncat-loncat di atas rumput yang tumbuh di tepi-tepi jalan. Sebentar kemudian Maeso Jenar telah meninggalkan daerah-daerah persawahan Pangerantunan. Ia mulai masuki daerah-daerah padang ilalang dan hutan-hutan kecil untuk segera sampai ke induk hutan yang memagari tanah perdikan Pangerantunan. Tiba-tiba Maeso Jenar yang sedang berjalan cepat-cepat itu mendengar suara ringkik kuda. Segera ia menghentikan langkahnya serta bersiap-siap. Kalau-kalau suara ringkik kuda itu berasal dari gerombolan Simorudro. Tapi sampai beberapa saat ia sama sekali tidak mendengar langkahnya. Karena itu Maeso Jenar menduga bahwa kuda itu pastilah berhenti. Perlahan-lahan Maeso Jenar menyusup batang-batang ilalang
mendekati arah suara ringkikan kuda itu. Setelah beberapa langkah, benar-benar Maesha Jenar melihat kuda lengkap dengan pelananya, tetapi tidak ada penunggangnya. Maka timbullah kecurigaannya. Tiba-tiba ia menjadi sangat terkejut ketika dilihatnya di samping kuda itu menggeletak sesosok tubuh yang rupa-rupanya sudah tidak bernyawa lagi. Perlahan-lahan dan hati-hati ia merunduk mendekati mayat itu. Ternyata bahwa mayat itu adalah mayat seorang laki-laki yang gagah. Di tangannya masih menggenggam sebatang tombak pendek. Ketika Maesha Jenar mengamat-amati daerah di sekitar mayat itu, sama sekali tidak terdapat bekas-bekas telapak, baik telapak kuda maupun telapak kaki manusia yang lain kecuali telapak kuda yang seekor itu. Ketika Maesha Jenar sudah yakin bahwa di sekitar tempat itu sama sekali tidak ada bahaya, maka mulailah ia mengamat-amati mayat orang gagah itu dengan seksama. Wajah mayat itu nampak biru kemerah-merahan hampir di seluruh permukaan kulitnya. Nampak noda-noda biru kemerah-merahan. Melihat tanda-tanda itu, segera Maesha Jenar dapat menerka bahwa orang itu pasti meninggal karena racun. Sampai beberapa lama Maesha Jenar mencari, masih belum dapat ditemukan luka yang menyebabkan kematian orang itu. Baru ketika mayat itu ditelungkupkan, tampaklah sebuah jarum sumpit yang masih menancap di punggungnya. Maka taulah bahwa Maesha Jenar, orang itu telah diserang dari belakang, atau kemungkinan lain, orang itu dikenai sumpit pada waktu ia sedang melarikan diri. Lebih heran lagi Maesha Jenar ketika melihat pada ikat pinggang orang itu yang lebarnya hampir selebar telapak tangan dan dibuat dari kulit kerbau, tampaklah sebuah pahatan yang mirip dengan dua ekor ular saling membelit. Mula-mula Maesha Jenar agak bingung menafsirkan gambar itu, tetapi akhirnya berdesirlah jantungnya. Ini pastilah gambar dua ekor uling. Kalau demikian, maka orang ini pasti termasuk salah seorang anggota gerombolan yang dikenal dengan nama pimpinannya sepasang uling dari Rawa Pening. Tapi kenapa ia sampai kemari? Juga siapa yang membunuhnya? Merupakan suatu teka-teki bagi Maesha Jenar. Yang terang baginya adalah bahwa orang itu belum terlalu lama meninggal. Mungkin pagi tadi atau malahan sesudah hampir tengah hari. Belum lagi Maesha Jenar selesai meneliti tubuh mayat itu, tiba-tiba terdengarlah derap beberapa ekor kuda. Cepat-cepat Maesha Jenar memperhatikan arahnya. Lalu dengan cepat sekali ia meloncat ke gerumbul yang terdekat. Ia harus berusaha untuk bersembunyi, sebab ia masih belum tahu siapakah yang datang. Beberapa saat kemudian derap kuda itu sudah dekat benar, dan segera muncullah dari dalam hutan beberapa orang berkuda. Rupanya mereka sedang mencari sesuatu atau mencari jejak, sebab hampir semua dari mereka mengawasi jalan yang akan dilewatinya. Melihat rombongan itu, sekali lagi Maesha Jenar tersirap. Di antara orang-orang berkuda itu, Maesha Jenar melihat bahwa meskipun orang itu berpakaian laki-laki, tetapi jelas bahwa ia adalah seorang perempuan. Maka tanggapan Maesha Jenar segera mengarah kepada istri Simorudro. Sedangkan apakah Simorudro sendiri ada di antara mereka? Maesha Jenar masih belum tahu. Rombongan itu ternyata benar-benar sedang mencari jejak kaki, malahan jejak kaki orang yang meninggal itu. Karena itu pada mayat orang gagah itulah rombongan berkuda itu mengarah. Dengan demikian Maesha Jenar harus semakin rapat bersembunyi. Ternyata setelah mereka dekat serta semakin jelas, jumlah mereka seluruhnya ada 7 orang.
Satu di antaranya seorang perempuan yang sudah hampir setengah umur, tetapi menilik tubuh serta wajahnya, ia masih nampak lincah dan cantik. Ketika salah seorang dari mereka melihat mayat itu, ia segera berteriak, "Itulah dia, Ki Lurah." Mendengar teriakan itu, seorang yang bertubuh tegap gagah, bahkan lebih agak gagah dari mayat itu, segera meloncat turun dari kudanya dan berjalan mendekati mayat itu yang segera disusul oleh satu-satunya perempuan dalam rombongan itu. Melihat mereka berdua, segera Maiso Jenar menebak bahwa mereka berdualah yang dikenal dengan suami istri Simorudro. Setelah mereka sampai pada mayat itu, segera suami istri itu berjongkok mengamat-amati. Kemudian segera tangannya meraih tombak pendek itu. Sayang adik Mak Paron, terpaksa aku membunuhnya. Kalau tidak, pastilah Kiai Kolotadah ini jatuh ke tangan sepasang uling Rawa Pening, gumamnya. Mungkin tujuannya lebih dari itu, sahut istrinya. Mungkin adik Mak Paron mendapat tugas untuk mengambil kedua keris itu. Mungkin juga, jawab si suami. Sebab kalau tidak, tugas yang penting itu pastilah bukan adik Mak Paron yang harus melaksanakan. Tetapi kejadian ini pasti ada akibatnya. Setelah istrinya, apakah kakak beradik dari Rawa Pening itu akan tinggal diam? Pasti tidak, jawab si suami. Tetapi ia tidak pula akan bertindak gegabah. Sebab kalau tindakannya terdengar oleh golongan lain, pasti akan menimbulkan keributan pula. Pastilah Loijo, Joko Soko, dan sebagainya tidak pula akan tinggal diam. Si istri nampak berpikir sejenak lalu katanya, itu berarti akan mempercepat saat pertemuan akhir tahun ini di Rawa Pening. Mungkin mereka akan bersama-sama datang ke Gunung Tidar untuk memperebutkan pusaka-pusaka itu. Mungkin, jawab suaminya. Itu berarti pekerjaan kita bertambah berat. Lalu bagaimana dengan adik Mak Paron itu? Potong istrinya. Sebab Adi Yuyu Rumpung yang lolos dari kejaran kami pasti segera akan melaporkan kejadian ini. Belum lagi mereka menentukan sikap, tiba-tiba terdengar derap kuda dari arah lain. Nampaklah bahwa semua orang dalam gerombolan itu terkejut, tidak terkecuali suami istri Simorudro. Rupa-rupanya adik Mak Paron tidak hanya berdua, desis si istri. Kau benar, jawab suaminya. Bersiaplah kalian, perintahnya kepada anak buahnya. Maka segera mereka pun bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Suara derap kaki kuda itu semakin lama semakin jelas. Dan Maiso Jenar pun tidak kalah cemasnya, sebab arah derap kuda itu menuju kepadanya. Karena itu ia pun melipat dirinya lebih kecil lagi di bawah sebuah gerumbul yang berdaun rapat. Sejenak kemudian kuda yang larinya seperti terbang meluncur hanya beberapa langkah di samping Maiso Jenar. Melihat penunggang-penunggangnya, Maiso Jenar agak keheran-heranan pula. Mungkinkah mereka dari gerombolan uling Rawa Pening? Sebab nampaklah wajah mereka berbeda dengan wajah-wajah gerombolan Simorudro. Sedangkan pakaian mereka pun sama sekali tidak seperti pakaian orang yang mati itu. Rombongan yang kedua ini terdiri dari orang yang jumlahnya lebih banyak. Semua kira-kira ada 15 orang. Ketika rombongan yang kedua ini melihat rombongan Simorudro, mereka pun nampak terkejut. Maka dengan segera mereka menarik tali kekang kuda mereka, sehingga kuda-kuda mereka berdiri dan berhenti seketika. Melihat rombongan yang baru datang, ternyata Simorudro beserta anak buahnya bertambah terkejut lagi.
Sehingga ketika rombongan yang kedua itu telah berhenti, Simorudro segera berkata, "Aku menyampaikan hormat yang setinggi-tingginya kepada rombongan Ki Ageng Lembusura." Mendengar sapa Simorudro itu, giliran Maiso Jenar yang terkejut bukan kepalang. Inilah orangnya yang bernama Ki Ageng Lembusura, putra kedua dari Ki Ageng Surodipoyono. Ki Ageng Lembusura adalah seorang yang bertubuh sedang, berwajah keras, matanya memancarkan sinar ketamakan dan pemujaan kepada nafsu-nafsu jasmania. Sambil masih duduk di atas kudanya, ia menjawab, "Salamku kepada kalian." "Terima kasih, Ki Ageng," jawab Simorudro. "Kenapa kalian berada di tempat ini?" tanya Ki Ageng Lembusura. "Kami sedang mengejar orang ini, Ki Ageng," jawab Simorudro sambil menunjuk kepada mayat Gemak Paron. "Siapakah dia?" tanya Lembusura kembali. "Ia berusaha untuk mencuri pusaka kami, Kiai Kolotada. Untunglah bahwa aku dapat mengenainya dengan sumpit sehingga ia tidak dapat melarikan diri lebih jauh lagi," jawab Simorudro. Lembusura nampak mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Dari manakah dia?" "Dari daerah Rawapening," jawab Simorudro. "Gerombolan yang dipimpin oleh Uling Rawapening?" Lembusura menegaskan. "Ya," jawab Simorudro. Sekali lagi Lembusura mengangguk-angguk. Untunglah gerombolan Uling itu sampai sekarang masih diberi kesempatan berdiri. Kalau saja Kakang Gajah Suro sudah mau bertindak, maka umur gerombolan itu tidak akan lebih dari 1 senja, kata Lembusura kemudian. Rupanya hal itu pun disadari oleh sepasang Uling itu, sehingga mereka tidak berani berbuat apa-apa di dalam wilayah kekuasaan Ki Ageng Gajah Suro. Meskipun secara perseorangan belumlah pasti bahwa kakak beradik Uling itu dapat dikalahkan oleh Gajah Suro, sahut Simorudro. "Kau yakin akan hal itu?" potong Lembusura. "Hal yang mungkin sekali," jawab Simorudro.